Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman dan sahabat petani serta sahabat YouTube. Kali ini saya akan bercerita tentang suka dan dukanya menjadi petani semangka khususnya, dan menjadi petani pada umumnya. Namun sebelum kita bercerita tentang sukanya atau senengnya, kita bahas dulu yang dukanya atau susahnya dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi jangan sampai mati kemudian. Kalau sudah mati kemudian maka ya tamat ceritanya. Yang pertama yaitu dukanya. Petani itu menjadi petani semangka itu tidak mudah, perlu belajar dan belajar. Meskipun sudah banyak belajar dan terus belajar, tapi terkadang masih juga mengalami kegagalan. Biasanya kalau pas tanam semangka itu musimnya pas musim susah atau iklimnya itu sangat susah diprediksi. Mungkin salah satunya adalah karena hujan, sering hujan, panas seperti itu. Merawat semangka, tanaman semangka itu petani akan susah, akan membuat petani itu pusing. Sudah dilakukan penanganan, berbagai cara dilakukan untuk mengatasi masalah itu, tapi tanaman tetap tidak jadi. Kadang-kadang ya bisa gagal. Yang lebih susah itu, yang lebih sedih lagi itu pas sudah tanamannya itu tidak jadi, ditambah lagi dengan harganya atau harga pas panen itu hancur. Misal pas panen itu harga untuk saat ini misalkan Rp2.000 itu dari petani, itu pusing. Kadang tidak balik modal. Namanya buah semangka itu hanya sekali panen. Jadi kalau pas waktu dipanen itu pas harganya hancur, itu ya harus dipanen. Kalau ditunda-tunda lagi untuk nunggu harga, maka ya semangka akan terlalu matang, itu tidak laku untuk dijual. Sudah semangkanya tidak jadi, harganya hancur, modal tidak balik, hutangnya banyak, hutang biasanya pinjaman ke bank, tidak balik modal, ya pasti pusing. Tapi sebagai petani semangka tidak boleh menyerah meskipun sudah pernah gagal. Dan kita belajar dari pengalaman-pengalaman penyebab dari kenapa kita gagal, kenapa tanaman kita tidak jadi. Itu semua jadi pengalaman. Kedepannya kita harus lebih baik lagi, belajar dari kesalahan-kesalahan itu, bangkit lagi, menanam lagi.
Kita jangan nanam asal-asalan, cara merawatnya, kemudian kapan waktu yang tepat untuk menanam semangka. Insya Allah ke depan tidak akan gagal lagi. Misalkan gagal, itu tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi bisa meminimalkan kegagalan tersebut. Kalau bicara duka, nanti teman-teman bisa bersedih. Sekarang kita bahas yang sukanya atau senangnya. Senangnya menjadi petani semangka yaitu pas tanamannya itu jadi, tanamannya bagus, harganya juga bagus alias mahal. Itu waktu kita panen semangka, belum kita yang panen saja belum ngitung berapa jumlah uang yang kita dapatkan dari keuntungan menanam itu, sudah banyak yang membantu untuk menghitung berapa keuntungannya, berapa duit yang kita dapat. Akan banyak yang bertanya, dapat berapa ton, terus dapat harga berapa. Mereka secara otomatis akan langsung menghitung. Jadi petani semangka tidak repot-repot, tidak susah-susah untuk menghitungnya. Dan mungkin banyak dari sahabat tani semuanya yang belum tahu berapa sih modal untuk tanam semangka itu untuk luasan 1 hektar. Jadi kalau untuk luasan 1 hektar itu kalau semuanya baru, dari selang, kemudian mulsa, terus kemudian lahannya juga nyewa, itu untuk luasan 1 hektar bisa menghabiskan dana sampai dengan 40 juta. Jadi modalnya tidak sedikit dengan resiko yang cukup besar. Tapi asal kita sebagai petani itu tahu trik dan strateginya dalam menanam semangka, itu kegagalan akan minim sekali. Dan berapa sih dalam luasan 1 hektar itu, berapa ton semangka yang bisa dihasilkan? Jadi kalau tanam semangka dalam 1 hektar itu, jadi dalam luasan 1 hektar itu kalau pas tanaman jadi, tanamannya itu bagus, itu bisa dapat minimal 4 truk. Dalam 1 truk itu kurang lebih 5,5 ton. Jadi kalau tinggal dikalikan, kalau dapat berapa truk, misal dapat 4 truk, tinggal dikalikan 5,5. Kalau dapat 6 truk, karena sudah banyak yang dapat 6 truk dalam luasan 1 hektar, tapi ya rata-rata dapat 4 sampai 5, itu sudah tergolong bagus. Tinggal dikalikan saja berapa harga semangka itu. Tidak misal dapat segitu, dapat sekian mobil atau sekian ton, itu ada grade-nya. Jadi kalau grade A itu misalkan harga 6.000, itu yang grade A
itu harganya 6.000. Kemudian yang golongan atau grade B itu biasanya selisih 200 rupiah. Kemudian untuk yang grade yang selanjutnya yang lebih kecil itu biasanya setengah dari harga yang A, yang grade A. Jadi kalau A 6.000, yang yang kalau petani semangka biasanya namanya root, itu harganya separuh, jadi 3.000. Seperti itu. Jadi tidak misal dapat sekian ton itu tidak mutlak kelasnya kelas besaran atau grade A semua. Ya kalau masalah duitnya itu ya dalam 1 hektar ya tinggal dikalikan saja lah berapa, dipotong modal sekian, ya itulah keuntungannya. Ya kalau tanamnya luas, harganya mahal, dapatnya banyak, ya dapat duitnya juga banyak, bisa buat beli sawah, bisa buat beli mobil dan lain-lain. Untuk kehidupan kita sebagai manusia, kita bekerja juga untuk masa depan, untuk menikmati hidup. Yang penting jangan menyerah, tetap semangat, karena kunci sukses itu adalah kerja keras, pikiran cerdas, dan hati yang ikhlas. Cukup sekian. Semoga sedikit cerita ini bisa menginspirasi teman-teman dan menambah wawasan teman-teman yang belum tahu tentang dunia semangka. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.